Baik, terima kasih Kak Sule dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jatah saya untuk menyampaikan materi di GAS Weekly Meeting. Suara saya cukup clear atau putus-putus ya? Clear, Clear ya? clear. Baik, Ya. Nah ini saya mulai dengan memperkenalkan anggota tim dari GAS 5, Banking Operation and Support. Jadi di GAS 5 ini ada FTE-nya, ada B2B atau OS-nya ya. Yang dari FTE-nya terdiri dari saya, Mas Nanang, Mas Abi, Mas Niko. Ini sebagai manajernya dan sebagai AMGR-nya Mbak Firna, Mas Fadil. Dari OS-nya terdiri dari tiga perusahaan ya, MII, TCS dan empat malah, MII, TCS, Adidata dan SDD. Dari MII ada Mas Andi Ramandani, ada Mbak Cindy, Mbak Peggy, Mas Robin, Mas Yogi. Kemudian dari TCS ada Mas Egi, Mas Wahyu, Mas Patrick Alexander, ini biasa dipanggil Alex ya, Mas Patan. Kemudian dari Adidata ada Mas Auni, ada Mbak Dewi, ada Mas Andi Eka, ada Mas Aziz, ada Mas Azwin. Kemudian ada dari SDD yaitu Mas Salman dan Mas Muhsi. Mas Slamet, umumin lowongan kerjaan MGR di GAS. Ya kan? Lowongan kerjaan 5. Itu yang 5. Waduh, banyak juga. Sorry. Ini kita keterbukaan informasi. Ada informasi. Keterbukaan informasi. Ada lowongan kerjaan MG 5 di GAS-nya Mas Slamet. Oh, iya. SLB bos. Ya udah wes lanjutin. Ya. Nah, terkait ya, barusan kesinggung juga masalah di GAS 5 yang MGR ini dari alokasi yang disusun oleh REN untuk diisi 8 MGR ini masih baru terisi 3, jadi masih ada 5 lagi yang kosong. Nah, terkait ini memang masing-masing yang existing manager ini, Mas Nanang, Mas Abi, Mas Niko itu assign-nya itu adalah yang memang yang susah-susah ini. Mas Nanang itu terkait dengan middleware selain B24 ya, selain B24. Jadi ada terkait dengan SOA, microservice, core service, dan ini ada Mas Nanang nggak ya? Dan ini tantangan berat dari bagi Mas Nanang karena memang ini hal baru. Kemudian ada Mas Abi, ini juga. Ada Mas, siapa? Wah, ada ya. Oke. Selamat menerima tantangan ya. Kemudian ada Mas Abi. Mas Abi ini juga baru sebagai manajer. Sebelumnya di organisasi yang lama di bawah timnya Mbak Diana. Jadi ini akan mengelola terkait dengan core banking. Core bankingnya adalah deposit dan CIF dan segala macam kecuali loan, karena loan ada di GAS 3. Kemudian ada Mas Niko. Nah, Mas Niko ini memang sebelumnya di unit di organisasi sebelumnya pernah juga di testing di TKJ atau IAS zaman dulu, kemudian ke CRS dan balik lagi ke testing. Jadi kalau boleh dibilang ya ini Mas Nikom ini paling senior kalau untuk urusan testing. Nah kalau untuk yang B2B-nya ya ini sebagian besar masih baru, sebagian besar.
kecuali yang MII ya. MII ini yang cukup senior ada 1, 2, 3. Ini Mas Robin juga bisa dianggap senior juga. Jadi yang senior ini ada 4. Tapi ini Mas Andi ini bulan depan sudah akan resign karena sudah memproses di perusahaan lain sehingga ini akan hilang. Kemudian ada TCS-nya ini yang ada Mas Egi. Mas Egi ini cukup kalau dibilang terkait dengan core bankingan itu cukup senior karena sebelumnya tergabung di development-nya CBS, kemudian ke unit bisnis dan akhirnya sekarang ke TCS. Balik lagi ke BNI itu dalam rangka kerjasama dengan BNI. Dan ini menggawangi terkait dengan core banking nanti kerjasama dengan Mas Abi. Nah ini sangat membantu karena knowledge-nya juga sudah cukup bisa banyak membantu lah di sisi GIS 5. Dan timnya ini ada 3. Ada 3 ya karena ini sudah fokus ya. Jadi teman-teman yang di TCS ini sudah fokus langsung ke dalam area core banking. Beda dengan teman-teman yang lain ini masih belum clear mau kemana ini kalau yang teman-teman yang baru. Ini yang baru ini ada yang dari Adidata. Dari Adidata ini kalau lihat historinya, sebelumnya mereka itu ada kerjasama atau melakukan project itu ke BI. Dengan BI. Jadi setelah selesai dengan BI, mereka lanjut dengan BNI. Nah di sini juga kemarin ada case juga, ada salah satu yang masih kontraknya belum habis. Jadi yang bersangkutan ini belum habis kontraknya dengan Adidata, tapi terus dilanjut dengan BNI. Jadi dengan BNI-nya ternyata tinggal nggak nyampe 2 bulan. Nah, dia mempertimbangkan akhirnya nggak ngelanjutin. Padahal kita sudah ada cukup transfer knowledge di situ. Kemudian yang berikutnya ini ada SDD. Di SDD ini ada Mas Salman, ada Mas Musi. Mas Musi ini belum sampai seminggu nih bergabung. Nah Mas Salman ini kemarin sempat sakit, jadi nggak bisa aktif selama mungkin hampir 2 minggu ya. Ya ini masih termasuk yang baru semua ini. Jadi yang bisa disebut senior ya ada 1, 2, 3, 4, 5 Mas sama Mas Egi. Kemudian ada catatan nih, Mbak Firna itu juga nggak bisa sepenuhnya di GIS 5 karena dia juga ada tugas ke BUMN. Nah, ada satu lagi yang dari MII, tapi udah resign dari MII, cuma masih proses di HCT. Nah, harapannya ini bisa segera selesai di HCT dan oke lah bisa bergabung dengan kita. Ya nanti terserah sih mau bergabungnya di mana karena nanti kalau masuk dia pasti akan posisinya sebagai AMGR dan mungkin tidak di sini karena di sini kotaknya hanya 2. Oke ya, saya lanjut. Itu yang terkait dengan resource. Nah, resource itu akan pegangnya apa? Di sisi GIS 5 itu kita, ini yang bintang-bintang. Yang kuning-kuning ini adalah yang area yang kurang lebih secara besarannya adalah kita handle. Dari sisi cabang itu kita ada Banksling. Yang Banksling ini bagian dari core biasanya, bagian dari icon. Bankslingnya ini sebagai channelnya, kemudian ini EDC, ini biasa digawangi Mas Niko, ATM juga Mas Niko, CDM, DGS, CRM, dan ada SMS Banking. Itu area-area front end yang kita pegang. Tapi sebagian besar itu ada area di internalnya, baik back end maupun middleware. Di middleware ini ada B24, SOA, Core Service, Microservice, dan mungkin nanti akan ada lagi yang lain-lain ya. Dan itu menjadi tantangan sendiri bagi kami di GIS 5. Ya. Backend icon sini termasuk Banksling-nya gitu, Mas Ahmad? Bankslingnya ada di depan sini.
Oh, itu cabang itu Bensling. Cabang ini Banksling Hmm. mewakili Banksling. Oke. Oke. Jadi Banksling itu kan front end ya, Ya. betul kan? Kita anggap front end, makanya ini di sini, Bankslingnya ada di sini. Tapi semuanya pasti akan ke ikon kalau pembukuan, baik misalnya dari SMS banking, pasti akan ada pembukuan di ikon melewati middleware-nya. Di CRM nanti misalnya ada penarikan tunai atau setoran tunai, itu pasti akan dicatat pembukuannya di ikon, dan itu pasti melewati middleware. Dan itu pasti nanti end to end, end to end. Nah, terkait dengan resource tadi, saya nggak gambarin secara detail atau besarannya masing-masing itu pegangnya di mana, tapi kurang lebih itu kalau portofolio saat ini ya kayak gini nih portofolionya. Mas Niko itu nanti akan terkaitnya dengan proyek-proyek yang seperti ini, jumlahnya juga seperti segini. Saya nggak menyampaikan itu di PowerPoint karena ini sangat banyak ya, banyak proyeknya sehingga saya nggak nampilin itu di PowerPoint. Ini yang Mas Abi. Kemudian ini yang tadi Mas Niko ya. Ya Mas Nanang ya, ini Mas Nanang. Nah, Pak Slamet, izin Hmm. nanya, Mimi. Ini project name yang tadi di Google Sheet itu ditarik langsung dari PVCS ya Pak? Atau QAS punya mappingan project name sendiri Pak? Ini saya ambil dari PVCS. Tapi Jadi saya sesuai dengan copy data yang di paste. PVCS ya Pak? Copy Baik, paste Pak. dari PVCS. Oke Pak. Kebetulan kalau dulu informasi dari Mas siapa? Mas Cahyo itu kan memang ada servisnya ya, tapi saya nggak pakai servis ini. Servisnya saya pakai yang lain. Nanti mungkin bisa saya tunjukkan juga. Servisnya saya pakai yang lain. Tapi untuk data ini saya copy paste dari PVCS. PVCS Pak. Kemudian ini Mbak Firna dan seterusnya lah ya. Nanti kalau mau kita detailin boleh. Tapi paling enggak itu adalah gambaran besar dari kaitannya antara tim tadi dengan kelolaannya. Kelolaannya saya nggak menggambarin besaran ininya ya, besaran per masing-masingnya ya, karena sangat dinamis di situ. Ya. Selamat nyambung pertanyaan tadi Mbak Mimi terkait dengan project. Kalau dia rilis project tadi kan bisa dari LOB mana aja tuh, macam ya mungkin dari LOB ini ya, LOB bisnisnya ya, bisa dari tempat yang betul. lintas LOB. Nah, di sini kan ada backend icons, middleware sama Bensling di mana mungkin akan mungkin akan banyak ngehit ke backend, middleware sama Bensling di tempatnya Mas. Kalau di sisi QA sendiri pengelolaan testingnya seperti apa ya? Misal katakanlah berbeda LOB tapi ada perubahan di icons-nya, ada perubahan di middleware-nya dan di Bensling-nya gitu. Apakah tetap dikelola di LOB asalnya atau akan di share atau mungkin di tempatnya Mas Slamet gitu? Kalau saat ini pengelolaan di GAS itu termasuk di GAS 5 itu memang dibagi dua karena dulu pada saat organisasi baru diresmikan itu kita dipecah jadi dua yang kalau istilahnya waktu itu adalah ada QA planning dan QA execution. Jadi QA planning itu nempelnya di unit bisnis ya, user ya. Tapi kalau QA execution itu nantinya di aplikasi. Nah, terkait dengan tadi banyak menghit ke backend, banyak menghit ke middleware itu saat ini sih masih dikelola oleh tempat saya di GAS 5 karena memang kondisinya CR itu banyak diassign ke teman-teman di GAS 5. Tapi saya nggak ngerti ya apakah nanti kita akan ada penyesuaian gitu ya. Tapi kondisi saat ini adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya dari ISP, kalau kita membayangkan organisasinya kan ISP 5 akan nempel berbarengan dengan GAS 5. Tapi itu nggak bisa saklek seperti itu, nggak bisa kaku seperti itu. Jadi sering juga kami di GAS 5 misalnya terkait dengan icons.
icons ini, misalnya iconsnya CIF atau iconsnya adalah debt, itu permintaannya bukan dari ISP5, tapi kadang dari ISP yang lain. Misalnya yang kalau terkait dengan pembukuan banyak dari PKU misalnya. Nah dari PKU itu bukan ISP5, itu ISP yang lain, tapi akhirnya harus menghit ke QAS5. Dan itulah yang menjadikan salah satu yang menjadikan antrian di kita besar, banyak. Nanti mungkin di belakang ada juga saya gambarkan itu ya. Terus hal-hal yang kadang-kadang dibuatkan CR-nya, kadang-kadang enggak. Jadi kita support di sisi middle end dan back end itu, kadang-kadang ada CR-nya, kadang-kadang enggak. Nah itu juga tantangan sendiri, bagaimana kita mengelolanya. Karena ya mungkin ini nanti jadi PR kita bersama ya, saya nggak tahu apakah itu jadi PR saya sendiri atau PR kita bersama, bahwa pengelolaan itu nanti harus rata atau paling nggak seimbang gitu ya. Mungkin nanti kita lihat bareng lah. Sementara itu jawaban saya Mas Cahyo, mungkin cukup menjawab atau malah mungkin tidak menjawab ya? Atau saya lanjut? Menggambarkan sih Mas Slamet, cuma kan isunya kan kalau kita lihat dari sisi PMO kan bottleneck antrian banyak di QA5 ya. Betul. Kita cuma pengen lihat ada isu apa sih gitu Mas Ya, Slamet. oke. Itu sudah cukup menggambarkan sih, cuma memang itu cuma salah satu faktor aja, ada faktor lain juga. Silakan Saya lanjutkan dulu ya, mungkin nanti secara keseluruhan bisa tergambar ya. Nah, ini adalah salah satu kerumitan juga. Salah satu kerumitan yang tadi misalnya saya ngomongin core banking icon. Core banking itu ada di mana? Core banking itu ada di sini nih. Di kolom ketiga dari 4 kolom ini. Kolom ini adalah menggambarkan dari sisi layer-layernya ya, atau apalah istilahnya ya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau untuk suatu transaksional itu harus end to end, itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus akan tergantung dengan di sisi middleware-nya, akan tergantung dari front end-nya. Nah, kalau suatu project itu dia berdiri sendiri seperti ini, itu akan sangat gampang memanage-nya. Karena dia akan bisa kita eksekusi segera, tanpa ada ketergantungan dengan yang lain-lain. Kalaupun nanti di dalam proses testing itu kita temukan ada bug, sehingga harus balik ke development pun akan bisa segera tanpa harus melihat dependensi dengan project yang lain. Akan berbeda kalau misalnya kita melihat nih modul MS2. MS itu modul apa ya? Saya lupa nyebut MS itu apa. Tapi kurang lebih ini modul yang ada dependensi. Dia dependensi di projectnya B dan projectnya C. Nah, kalau ini kita bisa sepakati project B dan C itu kita create bareng, oke, kita akan create bareng nih project B dan C. Tapi kita baru melihatnya dari sisi modul MS2. Dia secara end-to-end harus ada kaitannya dengan sisi core banking, sisi back-end. Sisi back-end-nya ada di modul BI2. Di modul BI2 ini ternyata ada dependensi juga dengan modul MS3 di depannya, di middleware. Modul ini memang dipakainya untuk project D. Sehingga ini nggak bisa nih project D diabaikan, nggak bisa. Karena dia nanti akan nyenggol di sini, di modul BI1, BI2. Nah, di modul MS2 ini, kalau dilanjutkan end-to-end, dia perlu modul BI3 di sisi back-end. Misalnya ini core banking, ini apalagi ya, misalnya Carling atau apa gitu ya. Ternyata harus bareng. Nah, kalau bareng ini ternyata harus nyenggol ke sini. Nah, pas nyenggol ke sini ini harus dibawa. Kalau nanti kita end-to-end-nya sampai proses reporting, itu ternyata kayak gini misalnya. Di modul BI1, BI2 tadi, ternyata perlu modul di RB4. Sehingga ini semuanya harus dibawa bareng. Ini kalau kita misalnya skenarionya adalah skenario
untuk membawa itu semua. Tapi kalau mau membawanya hanya sebagian, ya berarti nanti di sisi source control atau di sisi kalau itu B24 harus balik lagi ke retrofit di belakangnya, di development, itu harus dipecah dulu. Nah, sekali kita sepakat untuk memecah itu, maka itu akan berlaku sampai nanti di deliver ke production. Tidak boleh lagi disisipin. Kalau disisipin, itu akan membuat effort kita untuk melakukan retesting seluruhnya. Dan itu akan di sisi timeline pasti akan menghambat proses delivery ke production. Nah, ini kurang lebih penggambaran dari sisi kerumitan di sisi middleware dan backend. Karena ada dependensi tadi. Saya pernah posting di grup ya, ada dependensi 2, dependensi project atau dependensi CR yang kurang lebih gambarannya adalah ini, dan dependensi modul yang kurang lebih gambarannya adalah seperti ini. Nah, mungkin itu dulu ya. Saya lanjutkan, kalau ini semuanya saya akan fokus di pengujian otomasinya nih. Di pengujian otomasi, karena kita di posisinya middleware dan backend, kita akan melihatnya dua hal. Saya sering menyampaikan ini ke teman-teman di internal GIS 5. Kalau middleware itu kita melihatnya minimal 2. Skenario testing yang normal itu adalah sisi middleware dan sisi backend itu dihit secara normal dari front end. Akan dihit secara normal dari front end. Artinya semua message yang sampai ke sisi middleware itu secara normal sudah tervalidasi di front end. Karena sudah tervalidasi, maka message-nya pasti normal. Kalau message-nya normal, harapannya message di bawah ke belakang juga akan normal. Itu skenario pertama terkait dengan pengujian di sisi middleware. Yang kedua adalah skenario abnormal. Kalau skenario abnormal itu kadang-kadang nggak bisa dihit dari depan. Kadang-kadang nggak bisa. Karena kalau kita mau mengabnormalkan skenario, itu seringkali ini udah ada validasi di sisi front end, sehingga message-nya nggak akan sampai ke belakang. Tapi kadang-kadang kondisi itu di production ternyata nyampe, entah penyebabnya apa. Nah, untuk mengantisipasi itu kita perlu yang namanya skenario abnormal di sisi middleware. Bagaimana kita mengeksekusi skenario abnormalnya? Itu adalah dengan cara pakai tools. Mungkin pakai JMeter atau mungkin kalau yang teman-teman Swap UI atau apa ya. Mungkin teman-teman di GIS 5 atau mungkin teman-teman yang GIS yang lain udah paham itu ya. Nah, ini ada dua hal itu. Terkait dengan nanti misalnya kita ada rencana untuk otomasinya akan bisa kita hit dari depan atau kita hit dari mana. Kita misalnya mau menguji di sini dengan berbagai macam skenario tadi, entah skenario itu ada normal atau abnormal itu di sini, maka kita akan fokus di depannya sini, di depan. Misalnya kita bicara service atau bicara program di maka kita fokus di depannya ini. Di depan ini akan bisa si modul tadi akan bisa dengan variasi data seperti apa. Nah, itu masih PR ya, banyak PR di sini bagi kami di teman-teman GIS 5 terutama untuk melakukan pengujian itu secara otomasi. Tapi kurang lebih penggambarannya adalah seperti itu. Kalaupun mungkin nanti roadmap kita ke depan adalah untuk membuat otomasi, maka harus dimulainya dari sini dulu. Kita mau menguji apa di otomasi itu. Nah, itu kurang lebih penggambaran dari end-to-end proses testingnya ya. Mungkin saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan portofolio. Kalau tadi Mas Cahyo menyampaikan bahwa antrian terbanyak itu ada di GIS 5, ya, kondisinya seperti ini. Jadi kita punya yang di sini itu adalah diagram atau chart terkait dengan delivery-nya development. Delivery development setelah selesai itu akan dinyatakan di BPCS tracker sebagai done for. Misalnya ini done for IoT,
dan for BBC ini kecil tapi kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Dan ini kita mapping seperti ini, kurang lebih lah ya. IoT itu tertinggi, BBC, terus kemudian MBC. Ini ada dua warna, yang satunya warna agak kekuningan atau kecoklatan, kemudian yang satunya lagi ada hijau. Nah, ini adalah portofolio selama 1 bulan. 1 bulan ini dari tanggal 1 Maret itu sudah ada assign ke teman-teman QAS, baik itu QAS 1 sampai QAS 5. Ini yang warna hijau itu. Jadi yang sudah selesai development itu sudah diteruskan ke teman-teman di QAS 5, di QAS 1 sampai 5. Itu yang warna hijau. Nah, ini ada chart yang lain. Chart yang lain ini adalah khusus chartnya QAS 5. Di sini saya ada catatan bahwa QAS 5 ini portofolio CR-nya itu 53% dari total CR yang ada di QAS. Dan tertinggi di sini adalah ini di Mas Niko. Jadi kondisi ini itu adalah kondisi pada saat saya mentargetkan semua yang ada di sini itu deliver semua ke teman-teman QA. Sehingga kondisinya seperti ini. Nah, tapi seringkali ternyata ini jadi, mohon maaf, ini jadi salah persepsi. Salah persepsi bahwa kondisi ini adalah kondisi testing. Ini sebenarnya masih kondisi antrian testing. Karena apa? Karena memang ada dependensi modul, ada dependensi project. Itu nggak bisa kita segera dorong bareng ya. Itu harus dianalisa dulu. Makanya di sini ada catatan saya nih. CR yang telah diassign ke QAS 5 akan dilakukan analisa baik dari sisi alur proses transaksi. Proses transaksi itu yang kurang lebih yang ini. Proses transaksinya end to end. Terus kemudian dari sisi resources-nya maupun kesiapan testing environment. Nah, ini yang kadang-kadang juga kita tergantung dengan CRS. Dari hasil analisa tersebut akan dilakukan timeline. Nah, timeline-nya apa? Saya mencoba membuat versi saya sendiri, timeline. Itu disusun dari mana? Itu saya susun seperti ini. Itu adalah dari kira-kira antrian yang segini banyak plus yang ini, itu nanti akan kita proses kapan minggu ini, kapan minggu depan, kapan bulan depan, dan seterusnya. Ini masih latihan, bagi saya sendiri masih latihan, tapi mungkin saya sekalian informasikan ke teman-teman bahwa nanti kurang lebih kita akan memanage-nya seperti itu. Timeline itu akan kita susun kapan minggu ini ngerjain apa, minggu depan apa, bulan ini jadi harus selesai apa. Tapi ini bukan hal yang mudah ya, karena kematangan dari teman-teman di QAS 5 itu kan bervariasi. Ada yang sangat senior, ada yang sangat junior. Bahkan ada yang baru bergabung minggu ini. Dan itu variasi itu jadi tidak bisa memuluskan rencana untuk misalnya harus selesai minggu ini, selesai minggu depan, itu nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian ini ada chart yang seperti ini. Ini saya sebut sebagai burn down chart. Burn down chart ini adalah kira-kira target di dalam 3 bulan ini kira-kira akan mencapai apa. Nah, ini kondisinya yang biru ini adalah target. Yang merah itu adalah aktualnya. Nah, ternyata saya nggak bisa mencapai ini. Mungkin saya lihatin ya, yang lebih gede. Nah, saya nggak bisa mencapai ini. Kenapa? Karena tadi selain kita harus menyelesaikan yang existing, ternyata teman-teman di depan itu juga punya janji dengan user, dengan bisnis untuk segera menyelesaikan CR yang baru saja diinisiasi. Nah, itu akhirnya menambah yang tadinya akan segera kita selesaikan, kita tambah lagi. Kita udah sempat turun tapi harus nambah lagi, turun nambah lagi. Nah, begitu seterusnya. Mudah-mudahan nanti ke depan itu dengan kematangan resources kita itu mudah-mudahan itu bisa dipenuhi. Ini gambaran yang 3 bulan. Kalau yang ini itu gambaran kurang lebih rencana kita setahun. Nah, setahun sampai akhir Desember itu mudah-mudahan bisa di bawah 100.
Tapi itu target ya, target ya kita kalau nggak punya target nanti nggak punya action. Jadi ini sementara saya targetkan seperti itu. Apakah target ini masuk akal ya? Saya nggak tahu. Saya sendirilah yang mentargetkan. Mungkin nanti saya sendiri yang akan mencoba untuk memenuhinya. Apakah ini inline dengan teman-teman di depan? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah itu kurang lebih ya. Nah kalau yang ini saya punya timeline banyak. Nah, kurang lebih itu semua CR yang di-assign ke teman-teman QA itu nanti QAS 5 itu akan saya buat kayak gini. Sehingga kapan dia harus eksekusi di minggu ini, kapan harus eksekusi di minggu depan. Ini menurut saya nggak bisa bekerja sendiri. Saya harus bekerja sama dengan tempat lain. Dan itu butuh resources. Makanya tadi yang ini adalah dashboard saya terkait dengan kira-kira ini adalah disposisinya Pak Dir TI yang mudah-mudahan memotivasi kami di QAS 5 untuk mengeksekusinya. Ini gambaran dari dashboard yang tadi, ini dari QAS yang lain, dan ini adalah yang tadi. Mungkin kalau perlu nanti kita buat juga dashboard terkait dengan user. Tapi karena saya fokusnya masih di aplikasi, maka ini yang baru saya buat. Nah ini tadi yang terkait dengan kematangan ya. Kematangan ini nanti mudah-mudahan kalau makin lama makin matang kita bisa menargetkan memenuhi target yang tadi ya. Walaupun tidak terpenuhi semuanya, tapi paling enggak kita punya end state seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari proses yang ada di QAS 5. Yang tadi saya gambarkan bahwa QAS 5 itu adalah 50%, 54%, kondisinya seperti ini. Ini QAS 5 sendiri. Ini QAS 1 sampai 4, barengan aja nggak nyampe separuhnya nih. Nah, ini catatan saya adalah atas front end yang desain CR-nya ke QAS 5, maka analisa dan proses pengujian dapat dilakukan independen. Jadi kalau CR-CR yang front end-nya di QAS 5, misalnya yang tadi ya, Banksling, terus kemudian ATM, terus kemudian SMS banking, bukan SMS menu ya, tapi SMS banking, itu nanti akan bisa kita analisa sendiri di internal QAS 5. Tapi kadang-kadang kita kan seperti tadi disampaikan Mas Cahyo, kita support juga dari QAS yang lain. Nah, kalau kita harus mensupport, maka ini terkait proses end-to-end testing, di mana atas perkembangan front-end yang assign-nya bukan di QAS 5, maka support testing QAS 5 adalah dari sisi middleware dan back-end-nya. Support dilakukan baik ada CR maupun nggak ada CR. Nah, nanti akan kita pakai yang metode ini. Kalau kita dari depan itu di-assign front-end-nya, kita bisa pakai black box. Variasi skenario-nya bisa pakai black box. Kemudian kalau nanti di tengah kita akan tinjau apakah front end tadi itu menghit middleware yang mana. Akan kita lihat di sini dan nanti akan kita skenariokan di situ. Kemudian nanti ada juga yang white box. White box-nya itu kalau misalnya modul-modulnya atau kalau kemarin itu kita bahas ada cat job misalnya di icon, job-nya apa, art-nya apa, itu nanti akan kita lihat bahkan sampai ke situ. Itu karena kita mau melakukan proses white box testing. Nah, selain ini, itu kan kita juga akan melakukan sertifikasi. Nah, kadang-kadang sertifikasi ini juga butuh waktu yang sangat lama. Karena ini akan tergantung dari pihak ketiga. Dan itu memakan resources kita. Nah, kalau kematangan dari teman-teman yang di depan ini sudah cukup matang, mudah-mudahan itu bisa support semua tuh. Tapi yang sampai saat ini sangat mensupport kita dalam proses sertifikasi, itu Mas Andi ini. Tapi Mas Andi ini sebentar lagi juga mau resign. Itu yang jadi masalah. Mungkin nanti itulah kemusingan di tempat saya ya. Nah, saya teruskan ke sini di sisi black box. Itu apa yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penyusunan skenario? Dasarnya adalah kurang lebih yang ini. Kalau kita sudah bisa memperoleh diagram use case ini,
kita kan bisa mensimulasikan skenario-nya. Jadi nanti kalau kita akan lihat skenario itu, requirement itu akan menghit kemana? Ke front end yang mana? Misalnya ke Banksling. Kita akan membayangkan itu, kita nanti akan masuk Banksling. Tapi masuk Banksling sebagai user apa? Itu kita perlu tahu nih, usernya sebagai apa? Seller, ADC, penyelia, atau mungkin di kantor besar atau apa? Nah, setelah kita tahu nanti, oh saya harus login dengan ADC. Yang diminta user apa? Yang diminta user adalah misalnya ini screen amortisasi. Pengembangan screen amortisasi. Oh, berarti nanti kita akan bedah di situ. Skenarionya, skenario yang dari depan. Misalnya di situ ada di screen amortisasi ini ada field-field yang harus diisi. Field itu nanti akan kita isi sebagai yang normal. Katakanlah kalau di sini, misalnya di sisi JavaScript-nya di Banksling itu ada validasi-validasi terkait dengan SL-nya. Nah, di situ kita akan coba masukkan nih. Skenario dimasukkan kalau SL-nya sesuai dengan yang ada di validasi JavaScript. Atau abnormal. Abnormalnya adalah kalau ternyata skenario-nya SL-nya itu tidak ada di dalam JavaScript. Nah, ternyata user mintanya adalah ini. Yang biasa mereka lakukan di screen ini, mereka merasa cukup repot. Kalau merasa cukup repot, mereka meminta kita untuk dilakukan ini secara bulk. Nah, secara bulk itu akan dibuatkan kita suatu menu bulk. Jadi ini nanti di Banksling akan dibuatkan screen bulk. Nah, screen bulk ini ada field-fieldnya juga di situ. Nah, ada data formatnya Excel yang harus diupload ke situ. Nah, sehingga skenario kita di sini nanti akan menyusun si field itu atau kolom-kolom di Excel itu akan kita isi seperti apa. Kita isi sama dengan yang seharusnya, berarti itu skenario normal, atau kita isi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu berarti skenario abnormal. Nah, dari situ akan bisa kita kembangkan bahwa nanti serangkaian skenario yang harus disusun adalah seperti itu. Nah, ini baru dari sisi black box, karena kita nggak tahu nih di belakang sini nih ada apa, kita nggak tahu. Bahwa setelah di sini file yang diupload itu, misalnya yang bug tadi, file yang diupload itu akan disimpan dulu di server Banksling. Nggak tahu. Si ADC ini nggak tahu. Dia tahunya hanya proses di layar itu selesai. Bahwa setelah di layar Banksling itu, di server Banksling itu filenya ada, kemudian nanti akan dikirim ke host, ADC juga nggak tahu, makanya ini jadi black box. Nah, kita di sisi QAS 5 akan mengujinya baik black box maupun grey box dan white box. Jadi bagaimana? Nanti yang file-file yang dikirim oleh si ADC tadi akan ditangkap di sisi Banksling server di cabang. Itu kita pastikan, oh iya ini masuk ke dalam folder yang benar. Setelah itu dari folder yang benar itu akan dikirim ke host di kantor pusat. Itu prosesnya benar. Terus kemudian nanti proses ada semtag yang terbentuk, kemudian ada catch-up yang harus dijalankan. Catch-up itu nanti akan mengenerate sesuatu, misalnya kalau kebutuhan ini adalah untuk mengupdate ke database. Jadi sampai di situ nanti yang akan dilakukan untuk proses white box-nya. Nah, kalau kurang lebih, kalau tadi kan gambaran yang dari sisi Banksling ya. Kalau gambaran dari aplikasi yang lain kurang lebih juga sama. Di sisi white box, di sisi black box, kita hanya mensimulasikan nasabah itu melakukan apa. Dan kurang lebih aktivitasnya ini yang hanya ada di sini. Tapi untuk kita tahu bahwa untuk melakukan transaksi mobile banking itu harus ada APK yang dipasang di dalam handsetnya dia, di dalam handphonenya dia. APK-nya apa? Nah, ini APK ini yang harus ditanam. Kita harus tahu. Si APK ini nanti akan masuk kemana? Ke dalam internal sistem kita. Mungkin melalui apa dulu ya. Tapi akan di-hit ke internal sistem kita. Baik di mobile banking, aplikasi hostnya mobile banking, atau melalui SOA, diteruskan ke SOA, diteruskan ke Icon, mungkin nanti akan perlu rekonsiliasi dan seterusnya. Itu kita perlu tahu. Jadi nanti skenario-skenario apa yang akan disusun itu berangkatnya dari sini.
Nah, kemudian ada lagi yang white box. White box ini kita akan perlu yang namanya modul-modul. Modul-modul tersebut itu akan di-hit-nya seperti apa? Akan di-hit-nya seperti apa? Apakah setelah di sini itu nanti akan langsung diteruskan ke belakang atau harus balik dulu ke depan? Nah, ini akan digambarkan dalam diagram ini. Kalau diagram ini sudah ada, kita di GIS 5 akan bisa menyusun skenario-nya secara lengkap, baik dari depan, tengah, maupun belakang. Itu kita akan bisa menyusunnya secara lengkap. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah? Ya, terus terang sih belum. Kita baru melangkah. Nah, ini adalah gambaran dependensi. Dependensi yang tadi saya sebut di depan, dependensi project atau dependensi CR, itu kayak gini. Jadi di dalam satu proses end to end, kita melihatnya proses end to end, itu ada kebutuhan user. Kebutuhan user itu kita refleksikan di dalam CR. Terus kemudian ada modul-modul yang terlibat. Nah, modul-modul ini itu apa saja? Kalau salah satu modul ini di-hit oleh lebih dari satu CR, berarti dia ada dependensinya. Kalau ada dependensinya, kita harus memutuskan apakah CR tertentu itu kita copot dulu sehingga itu kita paketnya juga kita copot atau kita akan hit semuanya. Kalau hit semuanya pasti kita juga butuh skenario-nya itu semuanya. Tergantung kebutuhan ini, tergantung di sininya. Ini nanti akan berangkatnya kita dari black box menjadi black box, dari use case diagram menjadi black box. Kalau ini berangkatnya dari sequence diagram, kemudian kita susun menjadi white box skenario. Nah, ini kurang lebih gambaran sepintas. Ini belum menyatakan kesiapan dari teman-teman semuanya dari GIS 5, tapi kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kita masih punya FTE 1 2 3 4 5. Punya ini B2B OS segini banyak. Tapi ini masih baru, juga banyak yang masih baru. Nah, kita akan memfungsikan QA planning-nya untuk apa? Untuk penyusunan detail skenario. Nah, kurang lebih penyusunan detail skenario kita coba buat seperti ini. Jadi kita akan susun detail skenario-nya itu menjadi seperti ini. Ada use case-nya. Use case-nya itu bilang apa? Use case itu nanti adalah terkait dengan layarnya, misalnya kalau itu layar Banksling, atau kalau mobile banking yaitu di dalam menunya menu apa. Siapa yang mengakses ke situ, itu nanti kita nyatakan di dalam use case skenario. Kita punya ID khusus lah untuk setiap use case gini. Kemudian langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini kalau bagi teman-teman yang biasa ngetes, langkah-langkah ini nggak terlalu perlu. Karena dia sudah tahu mau melakukan apa. Tapi akan jadi masalah besar bagi teman-teman yang baru bergabung. Contohnya ini yang baru bergabung nih. Yang baru bergabung ini, dia dikasih assign CR. Cara saya ngetes itu seperti apa? Nah, itu kalau nggak dijelaskan di dalam step-nya, itu mereka akan bingung. Bahkan kadang-kadang kayak gini pun masih juga nggak terlalu jelas. Tapi kurang lebih kalau sekali dijelaskan mudah-mudahan sudah bisa. Karena ini sudah cukup detail. Nah, ini bagi teman-teman nanti yang mungkin terlibat di dalam QA planning atau QA execution, dua-duanya lah ya, bisa saling melengkapi. Ini harusnya seperti apa ditulisnya. Nah, kalau sekali ini kita sudah bisa tulis langkah-langkah ini, nanti suatu saat kalau ada CR yang sejenis yang menghit ke front end yang sama atau screen yang sama, itu kita akan bisa pakai langkah yang sama. Mungkin nanti bisa kita bedakan di datanya, oke nggak masalah kita bedakan di datanya, karena itu bagian dari skenario-nya. Tapi paling enggak itu tergambar, prosesnya mau ngapain itu tergambar. Dan mudah-mudahan nih kita sudah siapkan juga, kalau misalnya bagi teman-teman execution mau melakukan update atas perkembangan use case atau test case ini, bisa sih langsung diklik di sini, edit, mau dikasih keterangan apa. Misalnya yang tadi itu bla bla bla, hasilnya ini, sampaikan saja di sini. Nah, secara keseluruhan kesimpulannya apakah testingnya berhasil atau enggak, fail atau pas, itu nanti bisa kita
tulis di sini. Nah, bagi teman-teman execution itu mudah-mudahan ini cukup memudahkan. Tapi kalau mau menggunakan tools yang lain silahkan saja sih, nggak masalah. Nah, ini adalah contoh yang kita menghitnya dari depan, front end. Tapi menghit front end ini perlu juga untuk menghit back end. Back end-nya ada di mana? Back end-nya nanti kita juga sampaikan di sini karena ini menjadi satu kesatuan testing. Nah, itu di mana? Di sisi core-nya. Kalau tadi Banksling, ini di sisi core-nya. Di sisi core-nya kurang lebih adalah ini karena nanti dia akan loginnya akan berbeda, bukan dengan loginnya Banksling, tapi loginnya adalah login sistem, entah itu pakai putih atau pakai nanti akses database atau yang mana. Mungkin sampai ngelihat reportnya, yang reportnya itu ada di folder apa di dalam di dalam sistemnya mesin aplikasinya dan seterusnya. Dan itu nanti akan bisa diikuti langkah ini kalau itu sudah dinyatakan secara clear. Bahkan bagi teman-teman yang baru itu mungkin harapannya akan bisa lebih cepat memahami dan cepat mengeksekusi. Nah, ini juga pada saat proses penyusunan ini itu ini harus bekerja sama. Mungkin harus dicek pada saat menyusun ini, cek bagi teman-teman yang sama sekali tidak pernah pegang aplikasi ini, coba disuruh baca. Kalau pas disuruh baca itu dia punya gambaran, walaupun gambarannya hanya 50%, itu sudah cukup menggambarkan apa yang ditulis ini sudah memperjelas apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian, nah ini pada saat si eksekutor ini kita bisa monitor. Si eksekutor ini sudah berapa dari sekian banyak skenario tadi? Sekian banyak skenario tadi dia sudah mengeksekusinya berapa banyak? Itu nanti kita bisa monitor di sini. Jadi bagi teman-teman di QA planning yang menyusun ini apakah yang diteruskan ke QA execution itu sudah dieksekusi atau belum, itu bisa dimonitor di sini. Atau kalau bagi teman-teman di luar QA untuk mau memonitor project-nya juga bisa di sini. Ini memang gede-gede kayak gini ya. Jadi kalau nanti mau dimasukkan semua pasti ini akan banyak sekali page-nya turun ke bawah banyak sekali. Tapi CR yang sudah selesai itu nggak akan masuk ke sini. Yang masuk ke sini hanya yang masih testing atau ongoing testing. Baik ongoing maupun ke ini juga ke request ke CRS juga masuk ke sini. Nah, itu dari saya. Mungkin akhir kata sebelum saya tutup ini adalah pengingat ya dari Al-Qur'an surat Al-Asr. Demi masa manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua sekecil apapun, sebesar apapun langkah-langkah kita akan dihitung sebagai amal soleh. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sementara saya stop share dulu. Monggo kalau ada yang mau menanggapi, menanyakan, mengkonfirmasi silahkan. Pada tidur ya. Lap. Silahkan kalau ada. Halo. Mantap Pak paparannya. Kok silent semua? Jadi ragu apakah suara saya kedengaran tadi ya? Mantap Pak paparannya. Terima kasih Pak. Kedengeran ya? Tapi tadi kedengeran ya? Kedengeran Pak. Aku paralel ini tadi. Kalau misalnya ada suka atau diskusi dari teman-teman silakan ya. Ini tadi bagus sekali sih dari Mas Slamet, out of the box saya terutama. Monggo kalau ada pertanyaan mungkin kalau bisa didiskusikan dan seterusnya silakan. Kalau nggak ada, karena waktunya
memang kita batasi ya untuk sharing knowledge maupun bukan hanya sharing knowledge, KAS Weekly ya kita usahakan yang biasanya dilakukan internal KAS, kita diminta mengundang seluruh yang terkait ya, maksud saya ISP, PPO, GRC dan seterusnya. Maka kita bisa sharing knowledge lebih terbuka lagi, alignment dengan antar LOB ya, dimintakan jangan menunggu, ini kalimatnya, jangan menunggu LOB ISP untuk mengundang, yang mengundang harus KAS lah, itulah. Kita moga-moga ini bisa terlaksana terus setiap Jumat jam 9, yakni namanya KAS Weekly. Garis arahannya Bu Ari adalah jangan pernah menunggu undangan ISP untuk terkait dengan alignment setiap LOB planning ya, KAS planning, tapi KAS yang mengundang. Supaya kalau ISP mengundang juga boleh, cuma ini kan ada seperti itu ya. Moga-moga ini bisa terlaksana tiap minggu. Terima kasih, kalau tidak ada masukan lagi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau misalkan ada terobosan Mas Slamet kayak gini nih, luar biasa. Moga-moga bisa terjadi lah terimplement di seluruh KAS LOB. Terima kasih Mas Slamet atas ini. Nanti mudah-mudahan kalau saya berhasil merekam, saya share rekamannya ya. Ini rekamannya ada. Record. Moga-moga berhasil ya. Berhasil disimpan. Enggak. Iya, 1 jam doang. Kita tutup pertemuan ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.